Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum? Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Pada bab 3 ini kita belajar tentang kewajiban bersyukur. Kita sudah sampai pada pertemuan yang pertama di pekan yang ke-7 kuartal 2 ini. Apa saja yang akan kita pelajari tentang kewajiban bersyukur? Mari kita simak bersama-sama. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inti ibadah, pokok kebaikan, dan merupakan hal yang paling wajib atas manusia. Ya, jadi karena tidak ada pada diri seorang hamba dari nikmat yang tampak maupun yang tersembunyi, ataupun yang khusus maupun yang umum, melainkan semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah, karena ini adalah inti ibadah. Ya, ibadah kita selama ini yang kita lakukan itu adalah intinya bahwa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan bersyukur ini merupakan pokok dari segala kebaikan dan hal yang paling wajib atas manusia. Kalau wajib berarti bersyukur itu harus dilakukan, harus dijalankan, ya. Yang namanya kewajiban maka harus dijalankan. Apabila tidak dijalankan maka kita akan berdosa. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama adalah karena nikmat Allah kepada hambanya sangatlah banyak, ya. Jadi nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, yang kedua, karena bersyukur adalah kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, akan kita bahas satu persatu mengapa kita harus bersyukur. Ya, kita akan bahas dengan mempelajari dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah yang sangat banyak. Terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Ya, jadi apabila kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak, tidak terhingga. Kita tidak akan sanggup menghitungnya. Meskipun kita orang yang pandai, yang pintar, yang jenius, ya, kita tidak akan sanggup menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, selama ini dari sebelum kita lahir ke dunia sampai kita nanti meninggal. Tidak akan sanggup kita menghitung nikmat yang Allah berikan karena terlalu banyaknya, ya, karena saking banyaknya, jadi manusia tidak akan mampu menghitungnya. Nah, sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak. Nah, ayat yang kedua tentang kenikmatan ini adalah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, wa ma bikum min ni'matin faminallah.
apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Ya, jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan selama ini berupa kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, makanan, minuman, pakaian, keluarga, sahabat, dan begitu banyak nikmat yang lainnya itu, semua Allah yang memberikan. Semua itu datang dari Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan kenikmatan tersebut kepada hambanya, bukan yang lain. Sedangkan manusia hanya sebagai perantaranya saja. Ya, jadi kita mendapatkan kenikmatan berupa tempat tinggal, makanan, pakaian dari orang tua. Nah, orang tua hanya sebagai perantaranya saja. Namun Allah lah yang memberikannya. Ya, kita mendapatkan nikmat ilmu pendidikan dari guru kita. Nah, guru hanya sebagai perantaranya saja karena guru adalah manusia. Namun sesungguhnya Allah lah yang memberikan nikmat itu kepada kalian. Ya. Ayat yang lainnya tentang nikmat ini adalah surat An-Naml ayat 40 yang berbunyi, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am ashkuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, ini termasuk karunia dari Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Ya, jadi ujian dari Allah itu tidak hanya berupa kesusahan atau kesulitan, namun kemudahan, kebaikan, dan juga kesenangan adalah ujian juga dari Allah. Allah ingin menguji apakah hambanya itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan atau justru kufur atas nikmat yang Allah berikan. Maka kita harus selalu mengingat Allah, ya. Maka kita harus selalu sadar, jangan sampai kita lupa diri. Diberi kenikmatan, diberi kesenangan, diberi kemudahan, maka kita lupa atau lalai terhadap Allah. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ujian dari Allah itu tidak hanya berupa kesusahan, ya, tidak hanya berupa kesulitan, namun kemudahan atau kesenangan itu juga merupakan ujian dari Allah. Di dalil yang berikutnya adalah terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut telah menunjukkan obat yang sangat kuat, ya, agar seseorang bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, yaitu hendaknya setiap hamba memperhatikan setiap orang yang lebih rendah darinya dalam hal akal, harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, jika seseorang terus-menerus melakukan ini, maka akan menuntunnya untuk banyak bersyukur kepada Rabb-nya serta menyanjungnya, karena dia selalu melihat orang-orang yang keadaannya jauh berada di bawahnya dalam hal-hal tersebut. Ya, jadi kalau kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita, kemampuannya, hartanya, dan nikmat yang lainnya, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Ya, kita susah, masih banyak yang lebih susah daripada kita. Ya, harta kita sedikit, masih banyak yang hartanya lebih sedikit daripada kita. Ya, kita hanya makan hari ini tahu dan tempe saja, masih banyak orang lain yang hanya makan nasi saja, tidak pakai lauk. Ya, kita hari ini hanya bisa makan nasi saja, tidak ada lauknya.
masih banyak di bawah kita orang-orang yang bahkan tidak bisa makan hari itu. Ya, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah ya atas nikmat sekecil apapun yang kita terima. Ya, jangan kita mengeluh atas kesulitan atau ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ya, karena kita susah, kita sulit, ternyata di luar sana masih banyak yang lebih susah dan lebih sulit daripada kita. Nah, itu adalah dalil-dalil tentang betapa banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengapa kita harus bersyukur, yaitu karena bersyukur itu merupakan kewajiban ya yang diberikan Allah kepada manusia, kepada hambanya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, pada kata syukurilah nikmat Allah artinya kita diwajibkan bersyukur kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita bersyukur atas nikmat ya. Nah, jadi kita diharuskan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk bersyukur ya. Allah telah memberikan kita makanan yang halal, rezeki yang baik ya. Maka Allah juga mewajibkan bagi kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan tadi. Jika kamu hanya menyembah kepadanya ya, jika kita hanya menyembah kepada Allah, maka kita diwajibkan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, ayat yang selanjutnya tentang kewajiban bersyukur ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya, pada kata bersyukurlah kepadaku artinya kita diwajibkan bersyukur kepada Allah. Nah, tadi seperti sudah Ustazah jelaskan bahwa apabila kita diberikan suatu kewajiban, maka jika kita tidak menjalankannya, maka kita akan berdosa. Karena sesungguhnya banyak pula orang-orang yang selalu bersyukur, mengakui kelemahannya dalam mensyukuri nikmat Allah ya. Jadi banyak di antara kita yang bersyukur bahwa mereka lemah dalam mensyukuri nikmat Allah. Nah, Masya Allah ya, mereka sadar bahwa mereka lemah dalam mensyukuri nikmat Allah. Nah, mereka bersyukur karena mereka mengetahui hal tersebut. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Kita selalu menyadari bahwa kita juga terkadang lalai ya dalam bersyukur kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, maka kita jangan sampai menjadi orang yang sombong ya, menjadi orang yang lupa diri sehingga kita lalai dalam bersyukur kepada Allah ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah ya. Demikian penjelasan Ustazah kali ini tentang kewajiban bersyukur. Tugas PAI hari ini adalah kalian mengerjakan di dalam buku tulis PAI. Ada 5 soal di bawah ini. Kalian tulis jawaban benar atau salah saja di dalam buku tulisnya. Kemudian kalian kirimkan kepada
ustazah. Ya, apabila kalian menyimak baik-baik, kalian pasti bisa mengerjakan tugas hari ini. Ya, semoga kalian memahami pelajaran hari ini dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan juga dapat mempraktikkan pelajaran yang kalian terima hari ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.